Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius 10 ayat 32 sampai 39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengikut Yesus dan memikul salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikut Yesus dan memikul salib adalah bagian dari orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi satu hal yang kita pegang adalah Dia selalu beserta kita, menopang dan memampukan kita dalam mengikut Dia, dalam memikul salib dan dalam penderitaan karena iman kita. Kita sering mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah guru yang agung. Ketika kita menyebut dirinya sebagai guru, maka kita memposisikan diri kita sebagai murid. Sebagai murid yang baik, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh akan instruksi guru. Ketika kita membaca kitab Matius 10 ayat 34 sampai 39, terlihat jelas bahwa ada sebuah tanggung jawab sebagai guru yang maha agung. Sang guru telah memberi sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai murid-muridnya, sebuah perintah untuk memikul salib. Memikul salib juga merupakan sebuah keputusan penting dalam kehidupan karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang memikul salib masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Menjadi murid Kristus perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Salib adalah cara yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum, untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib sungguh-sungguh tidak berharga, sampah yang harus disingkirkan, dan itu yang dialami Yesus. Pontius Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang wajar ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan yang kita buat, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi bagaimana ketika kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib, di mana kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum. Yesus juga mengajarkan hal prioritas dan kebenaran sebagai pengikut Kristus. Yesus harus menjadi lebih penting, lebih utama bagi kita daripada segala apapun, bahkan daripada keluarga kita. Kita harus mengutamakan Dia. Tidak peduli penderitaan apapun yang mungkin kita alami. Karena jika kita mencoba mempertahankan apa yang kita sayangi di dunia ini dengan mengorbankan Kristus, jika kita mengkompromikan iman kita untuk menjaga kedamaian keluarga, pada akhirnya kita akan kehilangan mereka semua. Yesus bukan mengajarkan untuk tidak mengasihi, tetapi Yesus sedang menguji kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Tentu keluarga adalah yang paling dekat dengan kita. Tetapi bagaimana kita di dalam melihat keluarga dengan Kristus? Justru sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita hendaknya menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi janganlah kita mengkompromikan iman kita
demi perdamaian yang semu, bahkan di antara keluarga. Sebaliknya, marilah kita selalu mengutamakan Yesus. Hanya dengan melakukan itu kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun harga yang harus dibayar mahal. Ingatlah, kehidupan kita pun telah dibayar lunas oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan firman yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menganugerahkan kehidupan ini bagi kami ya Tuhan. Maka apapun yang kami kerjakan di dunia ini, biarlah kami kerjakan sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.